Nah, sebelum itu Bapak alami kan Bapak belajar tuh habis dari berjualan keperluan sayur, Bapak belajar. Ada lagi tadi Bapak katanya belajar ilmu laduni juga. Oh, Itu di mana? kalau ilmu laduni itu di tempat saya sana. Di Pekalongan. Hanya guru saya. Oh, guru itu dia ngajarkan. Guru saya imam. Iya. Jadi Makanya, efeknya apa? Ya, ilmu laduni itu apa yang bisa Bapak lakukan dengan ilmu laduni itu? ya saya senangnya itu taatnya. Oke. Ilmu dan taatnya itu. Nah. Hiburannya. Salah satunya tadi sholat subuh tadi ya Pak, harus nggak boleh tinggal di masjid. Nah, begini. Jadi saya itu diajarin sama guru imam laduni itu. Ron, kan waktu zaman itu banyak pelet. Oke. Sebangsa saya kan belum ada Honda yang hebat. Adanya pakai ilmu. Ya. Kalau punya ilmu punya cewek cantik. Iya. Kalau punya Honda, oke juga ya. Zaman dulu nggak pakai iya, Honda, pakainya pelet. Pelet. Ron, saya kan sebagai anak supaya rajin ibadah. Oke. Kamu kepingin punya cewek, pingin. Syaratnya kamu sholat subuh 40 kali, jangan putus. Tapi kalau putus sekali diulang. Subuhnya di masjid apa di rumah bebas? Jamaah harus. Harus. Itu Kiai sih. Iya, kan bagus. Iya bagus. Kan bagus. Siapa yang gak tertarik ngerayu anak bujang? Bujang cara ngerayu kan begitu. Iya. Pengen pakai cewek. Nah. Akhirnya jamaah rajin. Bacakan ya waliyarato. Oke, waliyarato. Yusuf. Ya. Yang tadi dibaca. Tembak. Biarpun jauh. Wah, Masya Allah. Ya Allah. Nah, itu dapat tuh Pak? Dapat. ya buat main-main. Ya tapi kena tapi. Ya iya. Kayak Berapa korbannya wes? Berapa itu? Ya, cuman hanya permainan doang. Saya kan masih kecil belum berani. Oke. Cuman punya pelet. Itu umur berapa pada belajar diajarin pelet? Saya itu ya umur 17. 17. Tapi kalau istri resmi enggak ada pelet kayak itu, asli itu ya. Nah, itu umur 17 sudah belajar ilmu laduni, diajarkan ilmu pelet. Ingat, lihat ada yang sangat unik adalah ketika kita nanti di lapangan akan temukan bagaimana amalan-amalan untuk mendapatkan ilmu-ilmu sihir ini adalah salah satunya dengan dia mentaatkan diri pada ibadah, ya, pada ibadah itu. Tapi bukan untuk Allah, tujuannya adalah untuk yang dimaksudkan untuk sihir tersebut. Nah, itu tidak diketahui oleh orang yang melakukan. Seolah-olah itu adalah kebaikan, padahal itu adalah keburukan. Karena ada namanya syirkul ibadah. Ya, ibadah bukan untuk Allah, tapi dia ibadah adalah untuk tujuannya tadi, yaitu sihirnya, untuk wanita, untuk tujuan dunia sifatnya. Maka ini adalah bagian daripada kesyirikan. Lalu 17, terus belajar ke bar, dagang. Terus apa yang Bapak lakukan setelah belajar tuh? Premannya ketemu lagi nggak? waktu di Cengkareng kejadian bosnya pasar Cengkareng. Preman lah bos pasar. Iya, bos pasar. Terus pernah saya kejadian sama preman merasa mengganggu. Terus saya didorong sama bos pasar. Ron, inilah paket rombe. Buat apa? Makan bakso. Saya ketawa. Jadi Bapak udah punya tanda. Istri saya ya juga senyum. Biarin tantangan. Berhadapan tanding. Tadinya mau ngasih tapi jadi tanding Ya kan suruh mancing saya, tangkap preman itu, tanding gitu. Akhirnya ditangkap. Dipancing dari saya, tapi lagi nggak pada berani. Masalahnya kan sama saya preman. Nah, suruh tanding duel di jembatan. Bapak dijual? Iya, duel berantem. Terus gimana Pak? Gimana berantem tuh? Iya, preman ya kalah, cekel. Tapi yang punya preman kepalanya senang. Nah, sebelum itu kan Pak, akhirnya adalah acara Bapak ini kan sebelum rantauan dari Pekalongan ke sini kan? Iya. Nah, setelah di sini Bapak alhamdulillah sebetulnya sudah belajar agama dengan cara belajar dan istiqomah yang lurus ya Pak ya.
sebetulnya Bapak ketemu dengan saudara-saudara kita di Muhammadiyah, lalu belajar dan mengaji dengan saudara di Muhammadiyah dengan kegiatan-kegiatan sosial banyak. Beliau itu sebelum ketemu dengan Rehapati, beliau sudah memang ingin memantapkan diri untuk memperbaiki semua dosa-dosa di masa lalu, sehingga beliau ini belajar ngaji. Iya, walaupun ngaji tadi katanya Pak sempat mau mukul kiai. Iya. Iya. Tapi dia tetap istiqomah ngaji. Dia sudah ingin menjemput hidayah. Ingat, hidayah itu dijemput ya ikhwan. Beliau mencoba menjemput hidayah, walaupun ketika beliau ngaji tuh Ustaz mau dihajar, marah. Apa sedikit larang, apa sedikit larang. Kalau sini kan tidak boleh begini. Pak, tapi walaupun marah gitu, pengen gitu, tapi balik lagi Pak. Berangkat tetap berangkat. Tetap berangkat terus. Tapi sambil marah. Tapi berangkat. Kenapa? Kekuatan hidayah. Jadi karena dia menjemput hidayah, Allah sambut, fazkuruni askurkum. Kalau engkau dekat, aku dekat. Walaupun dalam kondisi marah itu ujiannya buat beliau. Ya, ingat hasib benas asyasraku ayakulu amanah. Orang beriman itu diuji. Dia memutuskan untuk mau beriman dengan Allah sepenuhnya dengan tauhid, maka Allah uji dia dengan gangguan marah-marah tadi ya. Tapi beliau istiqomah tetap berangkat. Nah, tapi waktu itu akhirnya Bapak juga minta diruqyah ya Pak ya? Sebelum ketemu Rehapati. Ya, saya udah pernah diruqyah dari Kota Batang. Udah. Dari daerah sini juga sudah. Terus gimana Pak ruqyahnya? Ada reaksinya? Tidak ada sama sekali. Beliau tidak mengalami reaksi sama sekali dan beliau nggak berefek apa-apa. Ya saya kira berarti kalau saya itu tidak ada perubahan sama sekali, berarti saya udah sembuh. Perasaan saya berarti udah sembuh saya. Masalah saya percayanya udah sembuh itu karena udah hijrah. Saya udah hijrah. Beliau sudah hijrah, dia merasa sudah sembuh. Awalnya begitu ya. Dia yang itu adalah mungkin Allah belum berikan saja, bukan karena peruqyahnya yang yang kurang mumpuni, tapi karena memang Allah belum izinkan. Jadi belum mengizinkan untuk reaksi. Namun beliau tetap berpositif bahwa saya mungkin sudah sembuh karena amalan-amalan hijrah yang sudah dilakukan. Banyak aktivitas beliau. Apa sih sosialnya Pak? RRM tuh bersih-bersih masjid. Ya, selagi saya kepingin membersihkan diri itu dengan cara tenaga saya. Contohnya saya jadi tukang bersih masjid. Yang satu, yang kedua di organisasi gerakan apa saya ikut seperti pembangunan rumah sakit RS Imbatan yang nyari dana buat anak yatim piatu. Juga saya nyari pengajian di mana pasti saya ikuti. Masya Allah, beliau sudah banyak aktivitas sosialnya. Insya Allah salah satu untuk meleburkan dosa-dosa adalah dengan beramal, memperbanyak amal-amal soleh ya Pak. Terus di kampung saya ini, di kampung Pelangi kampung saya itu suatu tidak ada kekurangan orang kiai lah gitu. Kekurangan. Terus saya diberi tugas untuk imam. Masya Allah. Nah begitu imam, saya sebelum melatihan imam saya udah tahu bahwa kelemahan di daerah sini agamanya kurang. Sudah tahu tidak ada kader. Saya udah tahu, akhirnya saya di dalam hati saya mau ganti kader si A atau si B. Kenyataannya yakin jadi kader benar. Masya Allah. Beliau berusaha untuk menanam dengan membalikan semua kesyirikan yang beliau lakukan dahulu dengan menanam amalan-amalan jariah. Memang harus seperti itu Ikhwan. Karena kalau tidak seperti itu, mau membawa apa beliau ketika menghadap Allah, ketika meninggal dunia ya Pak. Nah, lalu beliau ketemulah Rehapati. Setelah beliau mengenal Rehapati, beliau ini merasa heran dan bingung. Kenapa? Ketika beliau pertama kali diruqyah, beliau menyerang, bangun langsung menyerang ustadznya. Ya, bangun dan menyerang ustadznya. Nah, beliau sempat heran ya Pak, karena memang sebelumnya ya seperti sudah nggak ada apa-apa ya Pak ya. Cuman ada sakit itu. Bapak datang karena ada sakit yang membuat dia kaku tubuh dari atas sampai bawah. Nah, alhamdulillah setelah ruqyah, begitu ruqyah malah bisa bergerak, bangun nyerang ustadznya. Mau nyerang ustadznya, lalu setelah selesai prosesi ruqyah, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Punggung kakunya hilang semua Pak? Hilang. Alhamdulillah. Heran saya tuh. Heran. Allah.
Wa idza maritu fahuwa yasfi. Itu adalah haknya Allah, itu adalah kebesaran daripada Sampai istri saya dorong, maaf, berangkat. Sekarang semangat kalau ada acara reapatif, berangkat. Iya. Terus ngajak saya ke sini. Oh, ini yang ngajak. amal jariahnya, Masya Allah. Ngajak kan di masjid bareng, sering bareng. Kalau tiap Selasa Jumat pagi itu ke masjid dan ngomong saya ke Solo ke sini ya. Masya Allah, antum, alhamdulillah, carilah amal-amal jariah yang banyak, Pak. Insya Allah untuk bisa menutupi semua dosa-dosa di masa lalu. Insya Allah Allah ampuni semua dosa-dosa Bapak di masa lalu. Insya Allah. Jadi ikhwan fillah, pelajarannya apa ya, ikhwan? Pelajarannya untuk bisa mendapatkan hidayahnya Allah, jemputlah hidayah itu. Dijemput ya ikhwan. Bukan kita menunggu hidayah, tapi kita jemput, kita paksa. Dan ingat ketika kita menjemput hidayah, maka akan ada ujian yang Allah berikan. Tidak mudah. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah uji itu hanya sebatas kemampuannya, nggak lebih kok. Jadinya kita fokus saja. Dengan kita ketika menjemput hidayah dan Allah berikan hidayah, apapun ujiannya nggak ngaruh ya Pak. Iya. Orang tak ngaruh, alhamdulillah. Allah berikan perlindungan, penjagaan. Insya Allah ini akan menjadi pelajaran yang baik buat kita, ikhwan fillah, dan teruslah untuk semangat terus berdakwah. Semoga kita bisa menemukan orang-orang yang seperti ini yang membutuhkan petunjuk. Kalau kita tidak mendatangi ke sini, ya ikhwah, kita tidak datang ke sini, kita tidak mendatangi mereka, lalu dari mana mereka tahu? Dari mana bisa mereka mendapatkan petunjuk? Ya ikhwah, jemputlah bolanya, jangan kita menunggu bolanya. Akhirul da'wan ila sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.